Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas soal hukum bacaan mat. Jadi teman-teman yang cari tajwid mat lengkap atau belajar tajwid mat beserta contohnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mat lazim kilmi muhaffaf, atau ada juga yang menyebutnya mat lazim kalimi muhaffaf. Nah, ada dua sebenarnya, ada juga mat lazim kilmi musokkol atau kalimi musokkol. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dulu mat lazim kilmi muhaffaf. Jadi ada banyak pertanyaan, contoh bacaan mat lazim kilmi muhaffaf dan musokkol seperti apa. Kemudian pengertian mat lazim kilmi musokkol dan muhaffaf. Kemudian bacaannya seperti apa, mat lazim kilmi muhaffaf dan contohnya. Nah, oke teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Jadi kali ini kita akan bahas menggunakan PowerPoint, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan. Jadi mat lazim kilmi muhaffaf ini adalah bagian dari mat far'i, teman-teman. Jadi kita sudah membahas banyak sekali mat far, mat badal, mat lin, mat sila tawila, mat arid lid sukun, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari mat far'i. Mat far'i sendiri adalah pembagian dalam hukum bacaan mat. Jadi hukum bacaan mat terbagi menjadi dua. Mat artinya panjang. Pembagian pertama adalah mat asli atau mat tobi. Mat asli atau mat tobi hanya ada 3 hukum bacaannya, alif, waw, dan ya. Sedangkan mat far'i itu terbagi banyak sekali. Jadi mat far'i dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah mat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mat lazim kilmi muhaffaf. Kita juga akan membahas mat lazim kilmi musokkol atau mat lazim kalimi musokkol. Tapi kita lihat nanti kalau waktunya tidak terlalu panjang, teman-teman. Oke. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib, sedang kilmi artinya adalah kalimat atau kilmi di sini adalah kata kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Muhaffaf artinya ringan atau diringankan atau tidak tebal atau tipis. Nah, kita lihat dalam PowerPoint-nya, teman-teman. Jadi mat lazim kilmi muhaffaf bisa juga disebut mat lazim kalimi muhaffaf. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Mat artinya panjang, lazim artinya wajib, karena para ulama qori sepakat dengan memanjangkannya 6 harokat. Kilmi atau kalimi itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata, karena dia terjadi pada satu kata. Mukhaffaf artinya diringankan, bisa juga ditipiskan. Jadi pengertian mat lazim muhaffaf kilmi adalah, mat lazim kilmi muhaffaf adalah kalimat yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Jadi pengertian secara bahasa maupun secara istilah seperti itu, teman-teman. Nah, kita mulai pembahasannya. Hukum bacaannya. Jadi kita view-nya. Nah, sekarang hukum bacaan. Oke, tunggu sebentar, teman-teman. Hukum bacaannya. Jadi mat lazim kilmi muhaffaf terjadi apabila ada huruf mat, yaitu alif, waw, dan ya bertemu dengan huruf bersukun asli dalam satu kalimat. Akan tetapi dalam Al-Quran contohnya hanya ada pada pertemuan alif dengan sukun asli dalam satu kalimat. Jadi hanya ada 2 di dalam Al-Quran, teman-teman. Dan semua itu pertemuan antara alif dengan huruf bersukun asli. Kita lihat lagi, teman-teman. Cara membacanya adalah dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan. Ini sama, teman-teman.
atau 3 alif. Ini sama juga, 3 alif karena 1 alif adalah 2 harokat, berarti kalau 3 alif adalah 6 harokat. Jadi pengertiannya sama. Kemudian contohnya menurut riwayat Hafiz hanya ada pada 2 tempat, yaitu pada Quran surah Yunus ayat 51 dan 91. Jadi mad lazim kilmi atau kalimi mukhaffaf itu hanya ada pada 2 tempat di dalam Al-Quran. Beda dengan mad lazim kalimi musaqqal, itu nanti akan kita jelaskan, salah satunya ada di surah Al-Fatihah, waladdallin. Nah, seperti apa teman-teman? Kita lihat penjelasannya dalam contoh Al-Quran langsung. Nah, kita sudah ada contohnya dalam surah Yunus, teman-teman, ayat 51. Jadi ada pada ayat 51 dan ayat 91 surah Yunus. Nah, seperti ini tulisannya. Jadi asima idza waqa'a amantum bih. Kemudian karena sini qaflam, kita berhenti sejenak. Kemudian al-'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi kenapa dikatakan mad lazim kilmi mukhaffaf? Karena hamzah atau alif di sini bertemu dengan lam sukun. Jadi sukun di sini adalah sukun asli. Jadi dia dibaca panjang 6 harokat, tapi tidak tebal. Karena dia tidak bertemu dengan huruf yang bertasydid seperti dalam mad lazim kilmi musaqqal. Nah, maka dia dibaca tidak tebal tapi diringankan, tapi tetap 6 harokat. Al-'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, jadi seperti itu cara membacanya teman-teman. Jadi wajib dibaca 6 harokat dan diringankan. Diringankan artinya tidak tebal pada saat kita seperti pada saat membaca surah Al-Fatihah, yaitu waladdallin. Nah, kita lihat teman-teman surah Al-Fatihah seperti apa. Nah, contoh mad lazim kalimi musaqqal itu ada pada surah Al-Fatihah. Hukum bacaannya apabila dia bertemu dengan tasydid. Nah, hamzah di sini waladdallin. Nah, karena di sini hamzah atau alif bertemu dengan huruf bertasydid setelahnya, maka dia akan dibaca tebal. Jadi waladdallin. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Saya mau sedikit menyimpulkan. Jadi mad lazim kilmi mukhaffaf ini adalah bagian dari mad far'i. Mad far'i ada banyak jenisnya. Salah satu adalah mad lazim kilmi mukhaffaf dan mad lazim kilmi musaqqal atau kalimi musaqqal. Jadi pengertiannya adalah mad lazim kilmi mukhaffaf adalah kalimat yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Cara membacanya adalah apabila huruf mad bertemu dengan huruf bersukun asli dalam satu kalimat. Itu yang perlu digarisbawahi, dan dibaca panjang 6 harakat atau 6 ketukan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami jelaskan soal penjelasan mad lazim kilmi mukhaffaf. Buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya, dan berkunjung ke Tren Quran. Setelah situsnya siap, kita akan siap untuk menjual Quran-Quran untuk seluruh Indonesia teman-teman. Doakan semoga cepat selesai. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.